Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan kanugrahan pada kita semua sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Di dalam asar itu disebutkan al-budala min ummati la yadkhulunal jannah la bikasrati siyamin wala bikasrati sholatin walakinna yarhamuhumullahu min salamatis sudur wasakhawatin nufus wa ihtimam lil jami'il muslimin. Rodok dawa tapi insyaallah ya isinya mentes sekali. Yang artinya adalah al-budala'u. Budala itu adalah wali abdal. Wali abdal itu adalah wali Allah yang berterbaran di muka bumi. Kalau yang satu meninggal digantikan oleh yang lainnya. Begitu seterusnya. Untuk apa? Menjaga rizalah ini. Al-budala min ummati, sebagian daripada wali abdal umatku itu tidak masuk surga karena banyaknya sholat atau puasa. Tapi mereka itu masuk surga karena 3 hal. Apa 3 hal itu? Ya, yang pertama ya adalah salamatu bis sudur. Mereka itu mempunyai keselamatan ya di dalam dada mereka. Ya, salamatus sudur itu apa? Hatinya gampang lapang dada. Nek wong Jawa ngarani lembah manah. Lembah manah itu hatinya itu sangat terbuka sekali. Gak gampang nesuan, gak gampang emosi, gak gampang tersinggung, gak gampang hasad, iri, dengki, marah ya, atau kemudian semua sifat salbiat atau negatif yang lain. Kemudian yang kedua sakhawah ya, bin nufus. Sakhawah itu apa? Loman ya, loman itu apa? Gampang memberi ya, kepada orang lain ya, gampang mempunyai sifat berkorban. Jadi kalau orang itu kemudian gampang mempunyai sifat ya aweh dumateng liyan atau memberikan kontribusi kepada yang lain, entah ilmu, entah waktu, entah harta, ya, atau entah kemudian teman atau yang lain-lainnya, maka ikhwani fillah, ini adalah sakhawah. Sakhawah itu apa? Loman yang ada di dalam jiwanya. Nufus itu adalah jiwa. Kemudian yang ketiga itu adalah al-ihtimam. Ihtimam itu adalah mempunyai perhatian lijami'il muslimin, kepada sebagian dari kaum muslim. Ini ada 3 ini harus kita pegang teguh ya, karena al-budala'u itu adalah wali abdal, itu adalah wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun waladina amanu wa ulaika humul muttaqun. Jadi wali-wali Allah itu adalah tidak akan takut ya kepada hidup yang ada di dunia ini, bahkan tidak gentar ya dengan pengadilan akhirat. Karena apa? Siap dia. Waladina amanu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang beriman. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang mempunyai sifat ya muttaqin.
Itu sifat orang yang bertakwa pada Allah. Madrasahnya siapa? Madrasah ya para aulia itu di mana? Apakah kemudian ya di sekolah Alam Al-Ghifari atau di SDIT ya atau kemudian ya di SDI? Sekolahnya di mana? Ternyata sekolahannya itu dekat dengan antum masing-masing. Al-mar'atu madrasatul aulia. Istri itu adalah madrasahnya para wali. Jadi kalau antum itu sabar dengan kekenyian istri antum, maka ya kemungkinan besar antum perejengan wali itu. Diomong-omong, alhamdulillah. Diseneni ada kewenyi, alhamdulillah. Jadi semuanya serba syukur karena apa? Sakawah hatina. Ya karena itu Mbah Hamid, seorang wali dari Pasuruan sana. Dia itu ya ketika dinikahkan oleh Mbah Yainya itu dengan nengnya itu cerwiwis. Ya, kewenyihnya minta ampun. Mbah Hamid itu budal dari Pasuruan, kerjanya di Tanggul Angin naik sepeda, meh 30 kilo. Jadi pulang pergi hampir 60 kilo. Mulih nih gak dicepakne daharan. Ngono kuwi yang adus, ringete ngono sowene gitu ya. Ternyata Mbah Hamid ya nggih bahasanya. Maka beliau itu kemudian dianugerahi Allah, doanya itu makbul. Tapi kebanyakan kita itu tidak sabar dengan istri. Akhirnya bukan jadi wali Allah, tapi cukup wali murid. Kalau guru ya cukup menjadi wali kelas. Karena itu kalau jenengan pengen jadi aulia Allah, maka madrasahnya itu adalah istri. Pak Nanang nggak bisa jadi wali Allah. Kurang rabi ya. Rabi jadi ya, wali Allah nanti. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka sifat itu kita pelajari satu persatu sekarang. Bahwa al-budala umin ummati tadi, itu salah satunya adalah mereka itu salamatus sodr. Hatinya itu lapang dada. Kalau lapang dada, berarti enggak pegelan lagi. Coba antum lihat ya, dakwah yang ada di sekitar kita itu juga repot. Di NO itu yang PWILS dengan Habib ora akur. Ya, antara kemudian Thariqah satu dengan Thariqah lain itu saling bersaing. Sedangkan di Nahdliyin, yaitu Thariqahnya jumlahnya 45. Ya, kira-kira mendamaikan wong 45 itu bisa ponda. Ya. Jamaah Tabligh saja satu Thariqah itu bisa pecah dua. Yang tadi saya katakan ada surah alami, dan kemudian juga ada ya kelompok dari dalam Maulana Zaid. Ya, itu yang ada Hazrat. Jadi Maulana Sa'ad atau Syad ya. Bahkan sedangkan beliau itu Maulana Syad itu keturunan putune langsung dari Maulana Ilyas. Tapi kemudian pecah karena itu terjadi non sewu ya. Antara satu kelompok dengan kelompok lain itu bisa bacok-bacok awal-awalnya di pintu gerbang. Ini jamaah tabligh ya, yang kemudian mengedepankan 6 visi itu kan salah satunya kan nggak boleh ya saling apa itu benturan masalah fikih, masalah politik macam-macam. Kalau sudah puncak itu repot. Kalau nanti nggak usah nutuh siapa-siapa ya, karena hampir semua orang kalau dia berada pada puncak semuanya pun itu juga akan pecah. Dulu Jami'atul Khair yang didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati itu kemudian antara Ba'alawi dengan Arab yang biasa, itu tukaran terus. Akhirnya pecah jadi dua. Yang Arab biasa mendirikan Al-Irsyad, kemudian yang Ba'alawi mendirikan Robitoh Alawiyin. Robitoh Alawiyin itu pecahnya di Jami'ul Khair. Itu sampai Ustadz yang ada di Batavia itu ngirim surat ya ke Al-Azhar dan Sudan, kirimkan guru, dan mereka kirimkan guru dari keturunan sahabat Ansor namanya Syekh Ahmad As-Surkati, dia itu Al-Ansori. Jadi orang Ansor yang jalur ya, isnad daripada hadisnya Imam Malik langsung.
Bayangkan ya, artinya bukan ulama abal-abal, tapi ulama yang benar-benar kapabel itu ternyata juga tidak bisa menyatukan ya antara klan Ba'alawi dengan klan Al-Irsad. Akhirnya Al-Irsad berkembang sendiri. Kalau di Malang itu Hadromi itu ya, Jagalan An-Nur itu ya, punya sekolah yang besar ya, yang ada di Salatiga. Ya. Itu kemudian pecah jadi dua. Ba'alawi mempunyai sistem sendiri yang berkaitan dengan yang masih menterahkan berkaitan dengan nasab. Jadi kemudian, tapi kemudian baiknya Al-Irsad itu nggak menyerang. Ya, akhirnya kemudian apa? Perselisihan itu kemudian menjadi cair lagi. Kalau di Muhammadiyah antara yang sepuh dengan ya, tablik ya dengan pemudanya, wangel lakure. Karena yang pemuda kebanyakan itu kemudian sekolahnya di luar negeri, mempunyai beberapa tajdid yang kemudian modernisasi, ya, apa itu kemodernan di dalam Islam itu berbenturan dengan teks-teks tekstual dari para ulamanya yang sepuh. Itu pun juga sering terjadi ya konflik antara satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya arah kebijakan itu kadang-kadang menjadi berubah. Itu sering terlihat ketika muktamar kemarin. Jadi ini Muhammadiyah yang sudah umurnya sangat sepuh tadi. Apalagi Nahdlatul Ulama ini juga umurnya sudah sepuh sekali. Yang paling tua yaitu Syarikat Islam sudah hancur ya, pecah menjadi dua. Syarikat Islam merah dan Syarikat Islam hijau. Yang merah jadi PKI, yang hijau kemudian ya melebur ke Masumi. Karena apa? Kalah jumlah. Masumi ketika kemudian sudah kuat, itu kemudian NU memisahkan diri tahun 50-an. Dengan ditawari Menteri Agama, dia harus membentuk partai sendiri. Akhirnya Masumi ya menjadi mengecil. Dan kemudian tahun 1960 itu kemudian dibubarkan oleh Pak Karno. Habis Masumi. Jadi ini ma'asyiral muslimin, perjuangan kaum muslimin ketika pecah itu wajar. Karena apa? Karena mereka tidak pawaan jadi wali Allah itu. Wali Allah kan ada tiga tadi. Mereka itu salamatu sodor. Artinya itu lapang dada, ngelenggono, ya, tidak terlalu kemudian ya mempunyai sifat suudon. Seperti misalnya Tan Malaka, sekarang digandrungi oleh orang anak-anak muda kan. Itu punya buku yang namanya Madilog. Materialistis, ya, dialog dan logika. Itu kalau menawarkan kepada Bung Karno, kami tidak mau. Ya revolusi itu separuh-separuh dengan bekerja sama dengan orang luar. Kami ingin merdeka sepenuhnya. Tapi merdeka sepenuhnya itu dalam tanda kutip. Ya, dengan apa? Dengan ismenya, yaitu komunis. Paham ini ya? Jadi akhirnya apa? Yaitu membuat kemudian revolusi setengah jalan dan dia ingin kemudian revolusi semuanya. Itu berbahaya sekali. Tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang maha. Kalau kemudian komunis itu mulhid. Mulhid itu apa? Ya, tidak mengakui sebagai Tuhan. Jadi antum bisa membayangkan ya, dakwah kita ternyata menghadapi ya kelompok yang bermacam-macam. Salafi sendiri itu kan juga banyak fraksi. Ada fraksinya Pak Zulkarnain, Malang itu ada Usamah Mahri, ada Lukman Ba'abo, mempunyai sifat dakwah yang berbeda-beda. Kemudian ada juga ya Ustaz Firanda yang itu kemudian ya dianggap sebagai sururiyin karena mendukung salah satu partai. Karena Salafi yang kemudian bekerja dengan politik itu namanya sururi. Yang di Inggris itu. Jadi kemudian akhirnya apa? Saling curiga satu dengan yang lain. Untuk tauhidus sufuf, yaitu untuk bersatu itu sangat sulit sekali, ma'asyiral muslimin. Jadi jenengan bisa bayangkan ya, kemarin Radio Roja itu mendapat bantuan dari ya, Yayasan Ihya Uturos. Itu sudah dicurigai. Oh, ini berarti bantuan ini dari Hizbi ini, dari politik loh. Akhirnya kemudian diolah dari satu majelis ke majelis lain, ujung-ujungnya apa? Ya saling bertentangan. Saling menisbikan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Akhirnya untuk akur saja ternyata sangat sulit. Belum lagi kalau kita melihat ya ajaran sesat di Indonesia, itu banyak sekali. Ajaran sesat kan mulai tumbuh ya. Tiap tahun tuh 600 sampai 900 aliran baru itu muncul semua.
Dari Islam ya yang bercampur dengan kejawen sampai Islam yang bercampur dengan komunis sampai Islam yang bercampur dengan keberhalaan, semuanya gaduh-gaduh jadi satu. Dan itu ketika kita berdakwah ya memang ya kesulitannya menjadi semakin ya berat. Karena apa? Karena mereka itu untuk mengakses informasi itu sangat gampang sekali. Tanya ya AI saja mereka sudah akan dijawab itu. Tapi jawabannya kan hanya superficial. Ya, tidak mencakup kepada kedalaman pemahaman. Ini yang kemudian kedalaman pemahaman itu menimbulkan apa? Lapang dada. Sehingga kalau lapang dada, itu kalau seperti Imam Syafi'i, ketika beliau itu nginep di tempatnya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dia tahu Abu Hanifah itu ya nggak suka kunut. Sedangkan Imam Syafi'i, kunut itu sunnah kan. Maka ketika beliau disuruh untuk mengimami di madrasahnya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, beliau selama 12 hari itu tidak pakai kunut. Ya, Pak. Ya, Mas Hayeh dari Saudi misalnya. Al-Albani itu kan menganggap sami Allahu liman hamidah ini bid'ah. Tapi kemudian ya seorang ya, ulama bin Bas itu kalau kemudian mengimami sami Allahu liman hamidah dia cakap begini. Bayangkan antara Albani dengan bin Bas pun ternyata berbeda. Dan ketika mereka berbeda seperti itu, ya ketika Albani itu kemudian sholat di belakangnya ya Syekh bin Bas, maka beliau itu juga ketika sami Allahu liman hamidah beliau begini, muridnya langsung heboh semua. Muridnya heboh semua. Syekh, jenengan kan mengatakan begini kan bid'ah kan? Kok ini kemudian jenengan bermakmun kepada bin Bas kok jenengan kok begini? Ya itu bentuk daripada mahabbah wa ulfah. Cintaan dan kedekatan hati. Itu Mas Hayehnya ngomong gitu akhirnya. Tapi muridnya yang kene masalah kotoran kucingnya yang jalan-jalan. Ya benda. Oh, ini najis, ini enggak. Enak bulunya sing ceplok, oh ini najis, bulunya enggak ceplok, enggak najis. Seperti onani pada waktu puasa itu enggak membatalkan puasa, itu salah satu ijtihad saja. Tapi begitu ketemu dengan orang NO, lah malah diumbral di mana-mana. Ya pada. Itu kan salah satu pendapat saja kan. Itu kalau kemudian masuk di media massa, ujung-ujungnya apa? Jidal. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadmul Islam bisalasin. Hancurnya Islam itu karena 3 hal. Salah satunya apa? Dalul munafikin bil Quran. Mereka berjidal tentang Quran. Kalau Quran sudah dijadikan engkel-engkelan, sudah habis. Karena mereka tidak tahu tentang ilmu Quran, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran bil asar, sampai tafsir Quran ya bil lughah, mereka tidak punya pemahaman sama sekali. Ini akan menimbulkan banyak sekali yang namanya su'ut tafahum. Tafahum itu salah paham. Kalau kita ngelenggono, ngelegowo, ya lembah mana, maka kita akan gampang ya memaafkan orang lain. Karena itu wayafu angkasir. Maka banyaklah jenengan itu untuk memberikan maaf kepada yang lain. Ya Pak, ketika kemudian ya, dakwahnya Hizbut Tahrir langsung kemudian tidak bisa ada solusi dalam sebuah negara kecuali harus tegaknya khilafah, tegaknya syariat Islam kan gitu kan? Ya, begitu itu kemudian dilontarkan, ya memang kelihatannya secara narasi bagus. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu, kemudian masih belajarnya itu separuh-separuh, bisa menimbulkan salah paham. Terus caranya piye? Ditanya begitu kan nanti, pokoknya terapkan saja. Dan tahapannya ada 3 ya, taskiful ulum, yaitu memberikan keilmuan. Setelah itu mereka melakukan sira'ul fikr, yaitu ya, perang pemikiran. Perang pemikiran di hati itu. Jadi mereka memberikan ilmu dulu kepada kader-kadernya. Setelah kemudian mereka punya bekal ilmu, baru kemudian mereka sira'ul fikri. Ya melakukan benturan pemikiran itu di masyarakat. Kayak Felix Xiao itu ya. Itu kan berusaha untuk menampilkan ideal, kemudian dibenturkan dengan sistem kapitalis, komunis dan sebagainya. Ya bagi anak muda itu senang-senang saja.
Ya, tapi bagi orang yang kemudian belajar di pondok pesantren, yang perlu dengan proses, penuh dengan ilmu alat dan sebagainya, itu akan menimbulkan banyak tafahum, salah paham. Karena apa? Step by stepnya tidak dijelaskan secara gamblang. Sedangkan kalau kita itu kemudian ya berdakwah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu itu berita nabak, kalau khobar itu berita biasa. Kalau nabak itu berita yang sangat penting, besar dan sangat urgen juga. Kalau kemudian ada berita yang penting, fatabayyanu, kamu harus tabayun. Jangan kemudian kalau kamu itu mendengar sesuatu langsung kamu lontarkan, kafa bil mar'i isman. Sungguh cukup bagi seseorang itu berdosa kalau dia mendengar sesuatu langsung dia lontarkan. Enggak disaring sama sekali, langsung dilontarkan pada orang lain. Ini kadang-kadang biasanya perpecahan itu awal-awalnya adalah najwa. Najwa. Ya, najwa itu dalam surat Al-Mujadilah itu adalah, kalau Mbak Elvi Sukesih itu adalah bisik-bisik tetangga. Bisik tetangga. Itu kemudian ya disebarkan antara satu dengan yang lain. Karena itu kenapa di dalam Al-Quran dikatakan innama najwa liyahzunal ladzina amanu. Jadi najwa itu akan membuat liyahzunal ladzina amanu, akan membuat orang-orang yang beriman itu menjadi sedih. Karena apa? Diberikan hoaking, framing, macam-macam. Akhirnya membuat orang itu jadi down. Karena dielek-elek ini di muka publik. Mbak Sahara itu dengan Mbak Yaimin. Itu kan kemudian difoto, oh ini dugong. Kemudian rumahnya dibongkar macam-macam, segala macam kata sumpah serapah itu dilakukan semua, dan dilakukan di medsos. Begitu sudah pada puncaknya, ternyata Kiai Mim itu adalah orang penasihatnya Haji Indonesia. Dia juga profesor, bahkan kenalannya dari Anwar Ibrahim sampai pejabat Dubai. Bahkan dia itu ya mempunyai banyak kenalan para ulama-ulama di seluruh dunia. Ya, ketika advokasi dibantu teman-temannya langsung memberikan laporan sehingga membuat Mbak Sahara itu mendapatkan ya tuntutan berlapis tadi. Baru kemudian seluruh akunnya dihilangkan semua. Ya benar. Jadi ma'asyiral muslimin, kita itu sebenarnya kalah dengan orang-orang barat. Jadi orang barat itu ingin membuat peradaban barat, mereka buat teorinya dulu. Misalnya Machiavellis itu punya buku namanya Il Prince, di mana dalam buku itu ya beliau mengatakan untuk mencapai sesuatu bisa menghalalkan segala cara. Karena itu Machiavellis itu dalam bahasa Arabnya al-ghayah tubarirul wazilah. Ghayah itu adalah tujuan, ya tubariru itu adalah menghalalkan atau memperbolehkan ya dengan segala cara. Tubarirul wasilah. Wasilah apapun, haram atau benar, terjang semua. Namanya Machiavellis. Itu dilontarkan dulu. Kemudian Descartes, Bechan, ya itu kemudian mengemukakan berkaitan dengan teori materialistis. Ujung-ujungnya apa? Yang kuat harus menang. Yang kuat harus menang. Ditambah lagi abad 18, itu teori ya, sosial Darwin. Yang merupakan teori evolusi, ya kan? Maka makhluk hidup yang paling kuat itulah yang paling eksis. Semuanya itu untuk menutupi penjajahan. Paham ya? Sehingga tangan kotor mereka ketika Columbus masuk di situ, ya kemudian ya, apa itu? Orang-orang Spanyol masuk di situ, maka orang Indian yang jumlahnya 150 juta itu habis. Korbannya antara 70 sampai 100 jutaan. Pada waktu abad ke-15 saja. Ketika kemudian para penjelajah barat itu datang ke Amerika, mereka melihat Amerika itu bukan sebagai ya, teman, tapi menganggap mereka itu sebagai tanah jajahan. Emas mereka dirampas, kampung mereka dibakar, bahkan kemudian mereka itu kemudian dibunuhi. Sekarang itu supaya mereka tidak memberontak, mereka diletakkan kayak suaka marga satwa itu, kemudian dikasih bir atau alkohol setiap hari, supaya apa? Mabuk lagi. Sehingga kalau mereka kubam ya, atau mabuk, ya akhirnya mereka tidak bisa apa-apa. Isinya coba lihat orang Indian di beberapa film
West ya, atau film Cowboy, hampir semuanya mereka kan memegang minuman keras, digambarkan gitu. Supaya apa? Memberikan mindset ya kepada masyarakat bahwa orang Indian seneng nih ngombe. Dan orang Indian sendiri di stigma seperti itu, akhirnya mereka yo wes terima nasib saja. Akhirnya mereka minum. Ujung-ujungnya apa ya terjajah sampai sekarang. 150 juta, sekarang tinggal 2 juta di Amerika. Bis orang India. Sejak di Amerika Utara sampai Amerika Selatan habis semua. Kekejaman orang Barat itu ditutupi dengan apa? Dengan teori yang mening. Misalnya Clifford Gert itu datang di Paris. Kemudian tercipta sebuah buku yang namanya The Religion of Java, agama Jawa. Maka beliau itu kemudian membagi orang Jawa itu menjadi 3, yaitu santri, abangan, priayi. Santri, abangan, kiai. Itu kemudian ya, berusaha untuk diadu domba antara satu dengan yang lain. Karena priayi itu merupakan perpanjangan daripada penjajah. Orang abangan itu perpanjangan daripada komunis. Sedangkan santri itu adalah perwakilan dari umat Islam. Karena itu abangan dengan priayi itu harus menggencet supaya kemudian santri tidak berkembang. Kan begitu. Termasuk peristiwa Trans 7 kan begitu. Rumah produksinya itu kan. Ya, orang-orang yang sejak dulu memang nggak suka Islam. Ya, Khairul Tanjung itu kecolongan itu. Rumah produksinya itu. Sehingga akhirnya terjadi ya, beberapa hal yang berkaitan dengan stigmatisasi ya, dari ya, mereka kepada umat Islam. Itu apa? Untuk menyambut teori Clifford Gert tadi. Supaya abangan protes dari kaum kiri, kemudian kaum kanan, kaum kapitalis itu menimpali dengan apa? Menguasai secara industri. Wong Islam ngaplo, coba perlawanan umat Islam. Sejak kemudian Cornelis de Hartmann, ya, penguasa Belanda pertama yang datang di Banten. Sejak 1599 itu datang Belanda ke sini. Sejak datang ke sini sampai kemudian Belanda itu hengkang 17 Agustus 45, kira-kira yang melawan itu abangan atau priayi. Semuanya santri kan? Ya Banda, perlawanan Pak Abdullah dengan Portugis, Tidore, Ternate, itu juga raja Islam. Ya Banda. Iskandar Muda, ya, itu adalah Sultan Aceh. Ya. Bahkan kemudian mempunyai panglima, ya, seorang perempuan, Laksamana Malahayati, yang langsung dididik di Tangsinya Turki, zaman Mehmed II. Ya, itu Cornelis de Hartmann itu matinya itu perang tanding dengan Malahayati di geladak kapal di Kutaraja Aceh. Bayangkan ya, perempuan bertanding dengan Cornelis de Hartmann dan bisa menusuk ya dadanya itu sehingga Mahalayati itu kemudian bisa menang. Mahalayati ya itu mempunyai ya pasukan yang namanya Inong Bali. Inong Bali itu pasukan rondo. Jadi rondo-rondo para mujahid itu ya kumpulkan menjadi tentara ya dan mereka itu adalah ya yang paling ditakuti di Selat Malaka sampai di Laut Zulu. Laksamana Nelson, laksamana legendaris dari Inggris, dibuat lari terbirit-birit, dikejar sejak Selat Malaka sampai Laut Natuna sampai Zulu, dan kalau nggak ditolongi oleh orang-orang Kristen Filipina, Nelson sudah mati dibantai oleh laksamana Malahayati. Dikejar terus dari Selat Malaka sampai ya lautan Zulu. Itu kehebatan daripada para laksamana Islam kita dulu. Siapa yang berjuang? Kan santri itu. Ya Banda. Yang menggerakkan kemarin resolusi jihad 23 Oktober sekarang diperingati sebagai hari santri juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu orang apa itu? Kan orang pondok juga. Jadi hampir yang menggerakkan, bahkan Mbah Abbas Buntet dari Banten sana itu keroyo-royo naik kereta api itu sampai di Jombang itu dia bergabung dengan pasukan ya, kaum muslimin yang berada di Surabaya dari Banten sana. Itu bukan ijtima loh ini ya, ini bukan ijtima. Tapi ini adalah jihad fi sabilillah. Itu semuanya para santri. Wong Blitar sini juga banyak yang ke sana. Sehingga digambarkan oleh ahli sejarawan Blitar
Itu stasiun Gebang itu ya mayat-mayat yang orang Blitar yang berjuang di sana itu ngelumpuk semuanya itu di rumah sakit Mardiwaloyo. Jadi Mardiwaloyo dulu letaknya bukan di DR Sutomo itu, tapi letaknya itu di panti ngarep Masjid Ar-Rahmah itu kan ada panti karya. Itu bekas Mardiwaloyo lama itu. Zaman revolusi letaknya di situ. Jadi dari Gebang sana ya arah timur, Gebang sekarang menjadi Depot Cuimi itu. Itu heritage itu ya. Heritage itu apa? Peninggalan itu. Pak Karno dulu kalau pulang dari Jakarta, ya dia itu stay-nya di situ, kemudian jalan menuju Istana Gebang. Sambil menyapa rakyat yang ada di sekitar Blitar itu. Jadi itu peninggalan luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika jenengan melihat itu, ketika menghadapi musuh yang nyata, mereka bisa bersatu. Tapi kalau sudah mendapat kemuliaan, wong Jawa nek dipangku mesti mati. Kalau sudah kemudian mendapatkan kemuliaan, biasanya terus lali. Ya, memang melek gendong lali. Oh ya melek. Kalau orang sudah melek itu mesti gendong lali. Antum wis ndonga ora sugih-sugih Gusti Allah paling berkomentar gitu. Alah lele, nek sugih ya malih kemlendi kemaki. Ya. Iki pikirane wayo tok enggak. Ya. Kan nanti poligami itu boleh Mas, tapi kadang-kadang ya ndak empan papan, atau ya ndak empan papan. Ya ndak empan papan itu harusnya kan kita adil tadi. Kalau kita adil enggak ada masalah. Ya. Cuma orang-orang kita kan belum siap untuk itu. Inilah yang kemudian sering menimbulkan konflik rumah tangga. Ini seperti misalnya kemarin saya diundang Kemenak. Asar jangan ngaji nggih, apa ngaji nih? Niku lho, wadah P3K yang perempuan setelah diangkat menjadi ASN yang P3K itu ya, itu ternyata angka cerainya itu tinggi sekali. Jadi laki diangkat P3K sudah minta cerai kepada suaminya. Makanya saya ngwisi ya gajinya kan sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Tapi sudah cukup membuat rumah tangga itu jadi ya, gonjang-ganjing. Ini zaman benar-benar ya, zaman luar biasa. Krisisnya sangat dahsyat sekali. Kemudian daya beli juga sangat rendah. Ketika dapat kemuliaan itu repot. Dulu gajinya kecil, ngeroweng. Dikei sertifikasi, cerainya tinggi. Sekarang diangkat jadi P3K, angka perceraian juga naik lagi. Jadi ini silit dikukur ya. Dikukur ya apa, gatel, dikukur nemen-nemen, melicet. Ini buah si malakama pada era modern. Namanya madzohir at-tanakudzat. Madzohir at-tanakudzat itu adalah fenomena kontradiktif. Jika pengen lembah mana repot. Jadi wali Allah itu memang terbatas edisinya, limited edition. Karena apa? Memang ya madrasahnya saja berat. Berhadapan dengan istri itu berat. Jadi kan dinongosoni gitu ya. Fungsi emosi manusia itu letaknya di telinga. Bayangkan, namanya fungsi limbik. Gandeng dengan saraf pendengaran. Nah, jadi kalau jenengan itu mendapatkan kata-katanya nggak enak terus menerus, bisa muntap nesu. Tapi nek iso jenengan menahan marah, la takzab, walakal jannah. Kalau kamu tidak marah, pasti mendapatkan surga. Surga itu mahal. Latihannya apa dikenyi bojo. Karena kan semua hampir para aulia itu mengatakan ya bahwa al-mar'ah au an-nisa itu madrasatul aulia, madrasahnya para wali ya. Jadi kita. Nah itu jenengan sabar. Malah nek jenengan tuh bojone sabar, manutan. Malah jenengan enggak prejengan jadi wali Allah. Itu wali murid tok. Jadi karena itu ya harus sabar. Coba ya yang dihadunai oleh Nabi ya, kayak istrinya Nabi Nuh itu pun juga berkhianat. Kurang apa Nabi Nuh ya? Dakwai 950
tahun. Punya istri ternyata juga seperti itu. Kalau orang sekuler itu kan langsung menuduh, itu nabi, orang yang didik bojone kan itu mesti. Ya pada. Tapi di dalam Islam itu istri itu merupakan madrasah sebenarnya. Ya, para nabi asyadul bala al-anbiya. Yang paling banyak mendapatkan bala itu adalah al-anbiya. Summa salihuna wassalihun. Kemudian orang soleh dan orang soleh yang di bawahnya lagi, orang soleh yang di bawahnya lagi, terus-terusnya. Jadi yang paling asyadul bala, yang paling mendapatkan bala itu adalah para anbiya. Karena itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, itu hampir semuanya itu kemudian ketika membangkang untuk menguji supaya kemudian mereka itu mendapatkan makom yang layak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mereka itu doa fatalistik. Ya Rabbi la tadar mina zalimina dayara. Ya Rabbi, jadikanlah semua orang zalim itu binasa semua. Nah, semuanya zalim. Yang beriman cuma 83 itu kan doa fatalistik. Karena itu ketika diminta syafaat oleh manusia pada waktu hari kiamat, kan ada stasiun Nabi Adam, ada rest areanya Nabi Nuh, ya, ada kemudian ya, stay-nya ya Nabi Idris, semuanya punya ya terminal masing-masing. Itu manusia itu berbondong-bondong pada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, aku loh dihapus iblis, nggak layak memberikan syafaat. Ya, aku di Kudo iblis kan main buah kuldi era kuat belayat. Aku izin minta syafaat pada ya Allah SWT. Nabi Nuh juga begitu. Saya itu punya doa yang mematikan. Sehingga banyak orang yang zalim itu binasa karena doa. Malu aku di hadapan Allah untuk memintakan syafaat. Nabi Idris juga begitu. Ya, aku loh dapat kemuliaan yang luar biasa. Aku dikai konco mbek Gusti Allah siapa? Malaikat Israel. Jadi koncone Nabi Idris untuk ibadah setiap hari, ya melanglang buana untuk mendakwai manusia, ya semua makhluk hidup dikeder semua. Karena apa? Koncone Nabi Idris itu malaikatul maut. Ya, semua makhluk itu tahu bahwa itu malaikatul maut. Ya, sehingga gak enak sih berani pada Nabi Idris. Karena Nabi Idris tidak ada musuh belas. Maka beliau kemudian menciptakan pencak. Ya. Wong pencak itu harus ya, bertawasul pada Nabi Idris dan pencaknya menjadi kuat. Yang membuat pakaian itu juga Nabi Idris. 70 bahasa pertama yang membuat juga Nabi Idris. Karena apa? Dia itu tidak punya musuh sehingga berkaryanya bagus. Bahkan yang menciptakan piramid itu dalam rangka untuk menyimpan suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Sis, suhufnya Nabi Nuh, ya supaya apa? Tetap utuh. Tapi masyarakat kemudian menyelewengkan, menjadikan apa? Piramid itu menjadi untuk menyimpan mayit. Kan jadi tujuannya bergeser. Ini ma'asyarul muslimin inah ya. Kalau kita kemudian melihat para nabi itu ya balaknya luar biasa, tapi mereka tetap sabar. Karena apa? Menghadapi sesuatu itu dengan disadoni ngempet, kuat-kuatan ngempet. Coba Nabi Ayub itu sakitnya berapa? 18 tahun. Antum sakit lagi rong jam ya minta roan. Coba orang-orang sekarang itu kalau dulu wangi, ya, pakai parfum dari Perancis, produk tua didik, ambune remason, minyak kapak, ya, kemudian semua macam blonyoh itu kemudian digunakan. Nah ini masalah muslimin sering membuat ya kita itu harus introspeksi diri bahwa seseorang itu harus mempunyai yang namanya ya salamatus sodar. Untuk yang kedua dan ketiga, insya Allah kita to be continue untuk minggu depan. Untuk jadi wali kan abad ini ya. Maka ya antum harus ya mempersiapkan diri. Caranya mudah ya. Bagaimana? Sabar ambek bojo. Nek sabar ambek bojo, anaknya sabar kabeh. Ini salah satu bentuk daripada ya barokah atau karunia dari Allah SWT. Kalau kita sabar, anak-anak kita pun banyak anak-anak kita sekarang nggak sabar kan. Anak yang di Cimarga di kaplok gurune kemudian wadul yang ibu itu generasi cemen pol itu. Coba zaman dulu kan ya, ada juwewer sampai ya, urui pernah, sambu ibu garisan pernah. Pak Zufi itu yang ya iso apalan alfiyah itu ya.
kon majunya ngarep kan, ya, kon majunya ngarep sampai koncone kabeh setoran kon maju dhewe. Itu zaman ya pendidikan zaman dulu seperti itu. Gak iso sawamplok, Gusdah ya Gusdah. Gusdah itu bapaknya Gus Kausar itu. Ya di Al-Falah. Itu kalau nggak iso ditutup macam. Nggak iso ditutup. Nah, saiki kan kena ADRT itu. Kekerasan pada tapi zaman dulu biasa. Supaya apa? Supaya mereka tetap ya bisa mendapatkan dan mereka menjadi ulama semua ya. Apa enak sih jadi ya tukang beca atau menjadi orang-orang yang kerjaannya ya istilahnya tidak berjaji. Ya, mereka tetap meskipun ya, pekerjaan rendah sekalipun tapi mereka tetap memberikan pengajian. Jadi ustadz semua. Karena itu masalah muslimin kayak Gus Dur dulu. Mondok di Nganjuk itu ya bahkan pernah nyerok ya iwae kiai ini. Ya. Itu jadi sempurna gitu. Ya. Dulu di Gontar itu pernah terjadi perpecahan ya. Dipelopori oleh Ustadz Sukron Makmun dulu. Tahun 58. Gontar itu dibawanya di Muhammadiyah UNO. Itu. Itu terjadi demo besar-besaran. Bahkan Mbah Lurah itu, dulurnya Trimurti, kakaknya Trimurti yang Mbah Lurah Melarak itu, sampai kemudian ya santri itu terpecah menjadi dua kubu itu, sampai membelah ya wedusnya ya kakaknya Trimurti tadi. Akhirnya oleh ya, Trimurti pendiri Gontor itu semuanya dipulangkan semua. Sehingga memberontak baru dipanggil. Gontor itu juga melewati masa yang sulit dulu. Jangan dianggap dulu ya kelihatan sudah besarnya ini. Enggak, dulu juga sangat. Cuma saya tidak setuju kekerasan kadang-kadang. Ya, kalau kemudian ada murid seniornya sudah duding ini, semuanya harus cepat jamaah di masjid. Kalau enggak dipoprol atau kemudian disampruk dan sebagainya. Hanya itu yang kemudian saya nggak patut setuju ya. Tapi ala kulihal pendidikan seperti itu, ini monggo-monggo. Yang penting tujuannya jelas dalam rangka untuk membuat pendisiplinan. Nah sekarang itu enggak. Ya. Nek ngaploknya wong wedok itu loh, atau nendangnya wong wedok itu kira-kira kuat apa enggak? Dan rokok itu pelanggaran. Karena kalau dia di rumah sakit atau kemudian di sekolahan, dendanya itu paling sedikit itu 50 juta. Kalau diajukan di PT UN ya. Dendanya itu 50. Itu cuma dikaplok. Kalau dikaplok itu cuma ya di penjara 12 hari. Ya, tanpa ada denda. Ya, kira-kira berat nih. 1 juta, Mbak. Ya. Dikurung cuma 10-an hari. Tangih lamun kalau wong Jawa. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, dan sampai kemudian di kemudian hari anak kita itu kemudian jadi anak yang generasi cemen sekali. Sehingga dididik wadul, dididik sambat, dididik merasa ya menjadi yang paling jadi korban, namanya playing victim. Playing victim itu merasa yang paling terkorbankan. Nah, ini bahaya sekali ini. Karena apa? Membuat mental mereka itu rapuh dan gampang disuap dan gampang berkhianat. Kalau kemudian ada investor asing yang insya Allah demikian, akhirnya moga-moga ini bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Apa dulu, Gu? Pak Anang mungkin ingin jadi wali. Jadi rokok sekarang itu kan kayak Sampurna, dijual di Philip Morris. Kemudian Gudang Garam melepas semua sahamnya. Karena cukainya terlalu tinggi. Cukai yang diambil pemerintah berapa? 57%. Yang 43% itu untuk perusahaan, ngopeni pegawai, Gudang Garam pegawainya 60.000. Kira-kira nutut apa enggak? Nutut lah. Pemiliknya pasti kan melepas sahamnya, enggak mungkin kan. Sekarang mereka itu ya bergiat di jalan tol misalnya. Kalau enggak gitu kan ya mereka kolab loh duitnya. Duit meskipun banyak sekalipun kalau untuk konsumsi kan lama-lama mesti habis. Ya, karena itu semua rokok itu kemudian dijual di pihak asing. Nah asing itu masih bisa dapat keuntungan
karena dia bisa pakai black market itu menjual di luar. Di luar itu satu pak itu harganya antara 300 sampai 600 ribu per pak. Kalau di sini kan ya 10.000, 20.000, nek tengwe 3.000 iso ngerokok ya sak kayange iso. Tapi kalau di negara barat, Timur Tengah, Eropa Timur sampai Amerika sono, mereka itu harganya mahal. Rokok yang paling murah, obat yang paling murah itu masih di Indonesia. Karena apa? Ya, tidak diberikan cukai yang terlalu tinggi. Nah, ini pemerintah sekarang karena kepepet duitnya mulai menipis, cukainya diundak nih sampai 57%. Nah, kemarin itu Pak Purbaya itu datang itu ngerih-ngerih kan. Ya jadi didol kabeh to rek. Didol kabeh kan dimiliki asing kan. Ya. Tapi ide Pak Purbaya itu sebenarnya turun itu dalam rangka apa? Melawan semua mafia tadi. Tapi apa bisa satu Purbaya? Ya benar. Tidak bisa bilang. Mereka pemilik modalnya itu di belakangnya itu backingnya itu macam-macam. Dari jenderal sampai konglomerat itu semuanya berada di belakang situ. Jadi berat juga reformasi yang berkaitan dengan perbankan, perpajakan tadi. Ya, sehingga akhirnya menimbulkan ya sekarang ini bagaimana cara memperbaiki ekonomi sulit. Karena apa? Duitnya itu banyak nyantol di perbankan. Tidak dicairkan, dan ternyata ada penikmat daripada riba tadi. Jadi uang Indonesia kan tersimpan 250 triliun misalnya. Itu kemudian ya bunganya itu ada yang menikmati. Dan menikmati itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Orang kerja cuma golep tok ae. Ya. Main-main dengan kedi golepnya ya. Tapi dia tetap uang itu mengalir terus. Inilah yang kemudian membuat recovery ekonomi di Indonesia itu ya rada abot ya. Tapi kita tetap optimis karena apa? Rizqan minallah ya. Rezeki itu dari Allah SWT. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.